Salam sehat, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya, Kamis 17 Desember 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 1 dimulai dari ayat yang pertama sampai keempat. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu saat ini untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan, untuk kekuatan keteguhan iman bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu akan menyapa kami hari ini, layakkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mendengar dengan baik dan diutus menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 1 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Terpuji Tuhan. Amin. Dalam Kristus, itu tema perenungan kita hari ini. Lan Karistu, in Christ. Model pembelajaran yang mudah dimengerti oleh peserta didik ialah dengan cara audiovisual dan penggunaan alat peraga. Jadi, guru tidak sekedar menyampaikan sesuatu, tetapi sekaligus memperlihatkan gambar kepada anak-anak. Dalam Perjanjian Lama, Allah berbicara kepada umat melalui para nabi. Tetapi pada Perjanjian Baru, Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita melalui para nabi, tetapi Allah telah berbicara kepada kita secara penuh dengan perantaraan anaknya. Terjemahan harafiah dari kata dengan perantaraan anaknya adalah di dalam anaknya. Artinya, di dalam Perjanjian Lama para nabi berbicara firman Allah dalam potongan kecil. Tetapi melalui Yesus, tidak hanya berbicara firman Allah, tetapi Dia sendiri adalah firman Allah. Allah berkomunikasi dengan kita, tidak hanya melalui apa yang Yesus katakan, tetapi melalui siapa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Segala sesuatu tentang Dia, semua perbuatannya, semua perkataannya adalah firman Allah kepada kita. Yesus adalah perwujudan dari segala sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada kita melalui cara lain. Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan berbicara melalui banyak cara, melalui mimpi, melalui penglihatan, nubuatan, bahkan terkadang Dia berbicara secara langsung di telinga kita. Tuhan berbicara
sesuatu yang konsisten dengan pewahyuan pribadi Yesus yang kita lihat di dalam Alkitab. Yesus adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Firman yang tidak hanya didengar, tetapi firman yang dilihat, dirasakan, dan disaksikan oleh umat manusia. Sebab itu, dengan percaya dan mengimani Yesus sebagai juru selamat dan meneladaninya, kita berjalan dalam firman Allah. Hiduplah taat dan percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita sehati dan kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, Bapa Sorgawi, pagi hari ini. Bersyukur atas firman Tuhan yang menyapa kami. Terima kasih untuk kekuatan firman-Mu. Yesus adalah firman yang hidup, yang telah menjadi manusia. Firman yang tidak hanya didengar, tetapi firman yang dilihat, dirasakan, dan disaksikan oleh manusia. Betapa kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini, kami bersama sehati berdoa memohonkan berkat untuk seluruh jemaat Ramah. Ya Tuhan, Engkau sumber sukacita, kekuatan, dan berkat. Dampingi dan lengkapi sukacita jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat lain yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur atas semua pimpinan Tuhan yang Engkau nyatakan. Kami juga bersama-sama sehati berdoa, memohon pimpinan Tuhan dalam penataan pelayanan Majelis Gereja dan seluruh pengurus OIG bersama panitia Hari Raya Gerejawi. Tuhan, Engkau mendampingi kami, menguatkan dalam mengangkat dan menata pelayanan. Pagi ini kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat yang bergumul oleh karena duka cita. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Ibu Janda Toto. Kami juga bersama-sama berdoa memohon penghiburan untuk keluarga besar Bapak Alex Bangalino. Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga Ibu Marta Bangalino pada tanggal 15 Desember di Rumah Sakit Luramai. Tuhanlah sumber kekuatan bagi Bapak Alex Bangalino bersama dengan anak dan cucu. Kami berdoa bersama. Dalam duka Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga Bapak Penatua Yohanes Sipi yang Tuhan panggil hari Rabu 16 Desember di Rumah Sakit Siloam. Ya Tuhan, kuatkan dan hiburkan Ibu Yohanes Sipi bersama dengan anak-anak dan cucu, bahkan seluruh keluarga dalam menghadapi duka ini. Kami percaya bahwa keluarga kami, jemaat, dan siapapun yang berduka, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa bersama memohon pimpinan Tuhan bagi seluruh warga jemaat Ramah, baik yang sementara dirawat di rumah maupun yang sementara mengisolasi diri karena terpapar COVID. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, teguhkan iman setiap warga jemaat, teguhkan iman kami,
agar kami bersama-sama saling menjaga, saling menguatkan, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemerintah kami, untuk petugas gugus COVID, baik dalam tingkat jemaat, klasis maupun di kota Makassar, agar bersama-sama bersinergi mendukung bagaimana setiap anak-anak Tuhan, setiap warga jemaat, setiap warga negara bertanggung jawab menjaga diri masing-masing dan memelihara diri, mengasihi diri dan keluarga, bahkan masyarakat. Tolong kami Tuhan untuk bersama-sama saling menjaga satu dengan yang lain. Bapa kami di sorga, kami bersama sehati memohon kasih dan berkat-Mu untuk pembangunan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Tuhan memberkati panitia pembangunan, topangan doa jemaat, agar pembangunan serbaguna dan ruang sekolah minggu berjalan dalam kasih Tuhan. Peliharakan kami Tuhan dalam menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.